Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena hingga malam hari ini Allah ta'ala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga malam hari ini alhamdulillah kita bisa lanjutkan kembali kajian kita masih terkait seputar akad-akad dalam syirkah atau jenis-jenis syirkah, jenis-jenis kerjasama yang dilakukan oleh beberapa orang mukmin. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir setengah bulan yang lalu, karena Senin kemarin kebetulan pas tidak bisa untuk hadir, pada pertemuan terakhir kita sampai pada pembahasan tentang syirkah inan. Syirkah inan. Syirkah inan ini artinya bentuk ikatan kerjasama atau kesepakatan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bekerja, ya, kesepakatan ataupun akad kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam bentuk modal. Jadi akad kerjasama dalam bentuk modal, bentuk kerjasamanya adalah modal. Dan kemarin kita sampaikan bahwa akad kerjasama ini dibangun oleh dua orang atau bahkan lebih dengan saling mengumpulkan modal di antara mereka dengan modal yang sudah ditentukan bersama, apakah modalnya sama atau berbeda, dan juga dengan pembagian hasil yang disepakati sesuai dengan modal yang mereka tanamkan, modal yang mereka investasikan. Kemudian jika terjadi kerugian, maka menanggung kerugiannya pun juga sesuai dengan ketentuan kesepakatan sebagaimana modal yang mereka kumpulkan. Artinya syirkah inan ini adalah kerjasama dalam bentuk modal antara dua orang atau beberapa orang dengan ketentuan-ketentuan modal tertentu, baik sama ataupun tidak sama, dengan pembagian hasil sesuai dengan modal yang mereka kumpulkan, dan juga pembagian resiko kerugian juga sesuai dengan modal yang mereka investasikan. Ini syirkah inan. Dan syirkah inan ini hukumnya adalah boleh, karena itu sudah terjadi, sudah ada semenjak, ya, pada zaman yang telah lalu. Pada zaman dahulu sudah adanya syirkah, termasuk syirkah inan ini. Kemudian kemarin kita sampaikan bahwa di antara syarat-syarat syirkah inan ini seperti yang dijelaskan di dalam kitab ini adalah, yang pertama, sebaiknya syirkah ini dilakukan oleh sesama kaum muslimin. Supaya apa? Supaya tidak terjadi potensi
pengembangan modal dengan cara yang tidak halal. Karena tentunya ketika kerjasamanya ini adalah dengan orang-orang muslim, kita tahu bahwa di kalangan kaum muslimin ini mengenal ada halal dan ada haram, ada ketentuan mana yang halal mana yang haram. Sementara di luar kaum muslimin sudah tidak ada lagi namanya halal dan haram. Maka sebaiknya kerjasama itu dilakukan oleh ya pihak-pihak yang beragama Islam. Atau jika kemudian bekerja sama dengan ya orang-orang di luar kaum muslimin, non muslim boleh, dengan catatan apa? Pengelola modal itu dilakukan oleh orang Islam. Jadi yang mengelola, yang mengembangkan modal ini adalah orang Islam, sehingga ketika dalam melaksanakan pengembangan usahanya ya, dalam mendapatkan laba hasil nantinya, ini betul-betul diperoleh dengan cara yang halal, tidak mempraktekkan cara yang tidak halal, dan juga tidak menggunakan pada jalan-jalan yang tidak yang tentunya jalan yang halal. Ini kalau pengelolanya adalah orang Islam. Kemudian yang berikutnya, jika ya dalam persekutuan, dalam syirkah inan ini, ya syirkah ini mestinya modalnya sama, bentuknya adalah nukut atau uang. Jika ada di antara orang-orang yang bersekutu yang ikut dalam syirkah ini, ternyata yang disertakan itu modalnya adalah bukan uang tapi barang, maka jika yang diinvestasikan ini bentuknya adalah barang, maka harus ya ditaksir dengan harga yang berlaku di hari itu. Jadi ditaksir dengan harga yang berlaku di hari itu. Misalnya ada 3 orang yang melakukan akad kerjasama, ada syirkah. Masing-masing misalnya ya 3 orang ini, yang orang yang pertama misalnya menginvestasikan misalnya 40 juta. Orang yang kedua menginvestasikan misalnya 45 juta. Maka orang yang ketiga, dia ya yang diinvestasikan itu modalnya bukan uang tapi mobil misalnya. Maka mobil harus ditaksir dengan harga di hari itu, hari di mana ya di antara 3 orang itu mengumpulkan modal bersama, ditaksir dengan harga yang berlaku di hari itu. Sebab ini untuk menentukan besaran persentase pembagian hasil, pembagian keuntungan, dan bahkan mungkin jika terjadi kerugian, maka pembagiannya pun juga berdasarkan modal yang disertakan. Dengan kata lain, syirkah inan ini adalah akad kerjasama beberapa orang dalam bentuk modal, Ini yang kemarin kita sampaikan. Kemudian yang berikutnya, an-nau'utsani, yang kedua adalah syirkatul abdani. Ada yang namanya syirkah abdan. Ya, ada syirkah inan, ada syirkah abdan. Apa syirkah abdan itu? Ya, disebutkan di sini. Wahia ayyashtarika ithnani fa'aktsara, yaitu akad kerjasama persekutuan yang dilakukan oleh 2 orang, fa'aktsara atau lebih. Akad kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, fima yaktasibanihi, di mana ya mereka bekerja sama untuk mendapatkan hasil, untuk mendapatkan sebuah ya keuntungan atau laba, bi abdanihima, dengan menggunakan badan mereka berdua atau lebih dari 2 orang. Jadi syirkah abdan itu akad kerjasama yang dilakukan oleh beberapa orang, 2 orang atau lebih, tetapi ya mereka tidak mengumpulkan modal, tetapi kerjasamanya adalah dalam pekerjaan dengan mengandalkan badan mereka masing-masing. Dengan kata lain, syirkah abdan ini kerjasama usaha antara para pihak yang menyertakan kontribusi kerja, kontribusi badan, bukan kontribusi modal. Kalau syirkah inan itu yang dikumpulkan adalah modalnya, 3 orang, 4 orang dengan menyertakan modal masing-masing 10 juta atau berapa ya. Tapi kalau syirkah abdan itu bersama-sama bekerja untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan ya. Kalau bahasa kita apa? Mborong
pekerjaan, ya, borong proyek pekerjaan, misalnya demikian, akad kerjasama. Ka'ayyashtarika fi sina'ati syai'in, seperti bekerja sama untuk, ya, bekerja sama untuk membuat sesuatu, bekerja sama untuk membuat sesuatu. Satu contoh misalnya, ya, ada satu orang yang membutuhkan sebuah sumur, ya. Kemudian dia cari orang yang bisa untuk membuat sumur dengan kedalaman rata-rata di tempat itu antara 12 sampai 18 meter misalnya. Kemudian terjadi tawar menawar harga. Kisarannya sumur jadi, ya, sumur jadi itu pengerjaannya dihargai, ya, antara 12 sampai 18 meter kedalaman berdasarkan melihat pertimbangan sumur kanan kiri yang sudah jadi. Dengan berapa? Dengan imbalan pekerjaan misalnya antara 5 sampai 7 juta misalnya, sampai betul-betul keluar airnya dengan kedalaman rata-rata tempat itu antara 15 sampai 18 meter misalnya. Kemudian, ya, dia mendatangi seseorang. Ketika mendatangi seseorang, kemudian terjadi kesepakatan bahwa pengerjaan sumur itu akan diambil oleh fulan, oleh A misalnya. B, ya, B butuh sebuah sumur, kemudian si A menyanggupi untuk pengerjaan sumur itu sampai selesai. Kemudian si A ketika mengerjakan sumur ini dia bisa memperkirakan bahwa tidak mungkin mengerjakan sendirian dengan kedalaman sampai 18 meter misalnya. Kemudian dia mengajak 3 orang, ya, mengajak 2 orang, mengajak C dan D misalnya. Nah, ketika si C dan D ini diajak untuk bersama mengerjakan sumur itu, sama-sama bekerja untuk mengerjakan sesuatu, inilah yang dinamakan dengan syirkah abdan. Syirkah abdan. Kalau syirkah inan itu bukan bekerja sama orangnya, tapi modalnya yang dijadikan, ya, sekutu, dijadikan syarikat. Kalau syirkah abdan ini bukan modalnya tapi badannya. Beberapa orang, ya, bersepakat untuk membuat sesuatu. Au khiyatatin, atau misalnya, ya, bersepakat untuk, ya, membuat jahitan tertentu misalnya, membuat jahitan. Au ghuslisyabin, atau memborong, ya, untuk pengerjaan mencuci pakaian, misalnya, ya, misalnya mencuci pakaian di sebuah perusahaan misalnya, perusahaan tertentu dengan menggunakan pakaian yang standar, ya, anti bakteri misalnya. Setiap kali pakai harus dilepas. Sementara perusahaan itu karyawannya misalnya ratusan orang, 500 orang. Sehingga ketika 500 orang ini, ya, 500 orang ini ketika setiap hari pakaiannya dilepas, ya, pakaian luarnya dilepas, maka harus dicuci. Maka kemudian ada beberapa orang yang sanggup untuk mengerjakan pencucian, ya. Bukan pencucian, ya, pencucian uang nanti konotasinya negatif, ya. Untuk mencuci pakaian tersebut. Beberapa orang, bertiga, berempat menyanggupi. Nah, ini namanya ketika 4 orang ini bersama-sama untuk mengerjakan sesuatu, ini yang dinamakan dengan syirkah abdan. Modalnya adalah tenaga. Wa nahwi dzalik, dan selain dari itu. Wa ma yahsilani alaihi, kemudian apa yang dihasilkan, ya, apa yang dihasilkan dari pengerjaan bersama itu, baik 2 orang atau kemudian 3 orang, apa yang dihasilkan dari pekerjaan mereka berdua atau beberapa orang itu, alaihi, ya, maka untuk mereka, fahuwa bainahuma ansafan, maka apa yang dihasilkan dari pengerjaan sesuatu yang dilakukan bersama-sama itu, ya, maka itu hasilnya untuk mereka ansafan, dibagi secara merata. Au ala mattafaqa alaih, atau dibagi menurut kesepakatan. Jadi tidak harus sama, tergantung kesepakatan. Kesepakatan apa? Tergantung kesepakatan bagaimana dia mengerjakannya. Misalnya, ya, mengerjakan misalnya sumur, misalnya ada 2 orang buat sumur. Udahlah, kita sumur berapa itu? Ini 6 juta. Baik, udah kita berdua saja.
kamu bisa sendiri, saya bisa sendiri misalnya. Kemudian yang satu bekerjanya itu pagi misalnya dari jam 7 sampai jam 12, berarti bekerja dia selama 5 jam. Sementara yang satu dia mengatakan, saya kalau pagi tidak bisa, ya saya bisa sendiri, tapi saya bisanya sore misalnya. Saya bisanya sore, jam berapa? Misalnya jam 1 sampai jam setengah 3 misalnya. Jam 1 sampai jam kalau 2 jam setengah berarti jam 1 sampai jam setengah 3 misalnya. Karena waktunya berbeda, maka tentunya hasil yang didapatkan pembagiannya sesuai dengan kesepakatan. Berarti kalau yang satu itu mendapatkan satu angka penuh, yang satu mendapatkan separuhnya misalnya. Ini artinya tergantung kesepakatan ya di dalam mengerjakan apa yang dilakukannya. Jadi hasil yang didapat dibagi secara merata atau sesuai dengan kesepakatan. Wal aslu ya jawazaha, dasar dibolehkannya syirkah abdan ini adalah ma rawahu Abu Dawud, apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, min anna Abdullah wa Sa'dan wa Ammar, bahwa Abdullah, satu riwayat Abdullah ibnu Umar, bahwa Abdullah kemudian Sa'ad dan Ammar bertiga, tiga orang ini ishtaraku yauma badrin, ketiga-tiganya ini bersekutu dalam perang Badar. Jadi ketiga-tiganya dalam satu pasukan ya, tapi mereka ya tiga orang ini bersekutu, sehingga bayangannya itu kalau nanti mendapatkan sesuatu maka dibagi tiga. Kalau kemudian dalam peperangan itu mendapatkan sesuatu, ada pedang yang ditinggalkan oleh pemiliknya oleh musuh misalnya, atau misalnya ada perhiasan yang ditinggalkan oleh tentara musuh yang ditinggalkan misalnya, atau bahkan mendapatkan tawanannya, karena waktu itu tawanan perang bisa dijual dan harganya mahal, tergantung bagaimana tawanan perang itu. Maka tiga orang ini, ada Abdullah, ada Sa'ad, kemudian ada Ammar, ketiganya bersekutu dalam perang Badar. Fima yahsiluna alaihi min amwalil musyrikin, mereka bersekutu, bersepakat untuk membagi mereka berdua dari hasil yang diperoleh ketika peperangan menghadapi orang Mesir dalam perang Badar itu. Jadi ketiganya bersepakat, apapun nanti yang didapat dibagi rata tiga orang ya, tiga orang. Kemudian falam yaji Ammarun wa Abdullahi bisyai'in, ternyata ketika perang Usai ternyata Ammar dan Abdullah ini tidak membawa apa-apa ya, tidak membawa apa-apa. Ketika akan perang, tiganya bersepakat nanti apapun yang kita dapatkan kita bagi tiga secara adil merata. Perang selesai, ternyata Ammar tidak bawa apa-apa, tangan kosong. Kemudian kemudian Abdullah ini juga tidak membawa apa-apa. Ammar tidak membawa apa-apa, Abdullah tidak membawa apa-apa. Wajah Sa'dun bi asiraini, dan ternyata Sa'ad membawa dua tawanan perang. Ya kan tadi sepakat antara Abdullah, kemudian Ammar dan Sa'ad. Tiga-tiga bersepakat nanti apa yang kita dapatkan dalam peperangan kita bertiga ini kita bagi tiga. Ini sebelum ada aturan tentang pembagian harta rampasan perang. Jadi ini sebelum adanya syariat pembagian harta rampasan perang. Ketika sudah itu ada ayat tentang pembagian harta rampasan perang, surat Al-Anfal, ini tidak berlaku. Maka ketiganya bersepakat seperti itu, ternyata apa? Ammar dan Abdullah tidak membawa apa-apa, sedangkan Sa'ad membawa dua tawanan. Fa asyraka bainahumun nabi, maka kemudian Nabi SAW menjadikan ketiganya bersekutu kembali. Artinya apa? Dua tawanan itu dua tawanan perang yang dibawa oleh Sa'ad waktu itu menjadi milik mereka bertiga. Jadi menjadi milik mereka bertiga. Bayangan saya, wallah alam betul atau salah, ini ketiganya ini sepakat nanti apa kroyoan pokoknya gitu. Ada musuh kroyoan, nanti kalau ada hasil kita bagi menjadi tiga. Betul, perang selesai ternyata Ammar dan Abdullah tidak membawa apa-apa, sementara Sa'ad membawa dua tawanan perang. Karena ketiganya sudah bersepakat, maka kemudian
dua tawanan itu oleh Nabi dijadikan menjadi milik mereka bertiga. Sehingga kalau dua tawanan perang itu dijual, misalnya laku 15.000 misalnya, maka masing-masing mendapatkan 5.000 rupiah. Karena apa? Karena memang ketiganya sudah bersepakat untuk mengerjakan sesuatu yang hasilnya dibagi bersama. Kebetulan kesepakatannya dibagi bersama. Wa kana dzalika qabla masriyati qismatul ghanaim. Ini terjadi ketika belum turun ayat yang mengatur tentang aturan pembagian ghanimah, pembagian harta rampasan perang. Ini oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab ini dijadikan sebagai dasar bahwa syirkah abdan itu boleh. Beberapa orang bersepakat untuk bersama-sama mengerjakan sesuatu yang hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dan kesepakatan itu tentunya ya seimbang dengan volume pekerjaan yang ditanggung oleh mereka. Ketika pekerjaannya itu adalah sama, tentunya pembagiannya sama. Ketika kemudian pengerjaannya waktunya berbeda, maka tentunya kemudian tentunya pembagiannya berbeda. Artinya apa yang dihasilkan menjadi milik mereka yang melakukan kerjasama barang itu, dan pembagiannya sesuai dengan kesepakatan. Ini yang namanya syirkah abdan. Wa ahkamu hadhihi syirkati. Adapun hukum-hukum seputar syirkah ini adalah, beliau mengatakan al-ula, yang pertama, anna likulli minhuma talabal ujrati wa akhadhaha minal mustajiri lahuma. Yang pertama, masing-masing keduanya, masing-masing orang yang melakukan syirkah, yang melakukan kesepakatan pengerjaan bersama itu, masing-masing di antara mereka memiliki hak jika seandainya di antara mereka mengalami sesuatu kemudian mereka mempekerjakan orang lain, maka mereka yang mempekerjakan itu punya hak untuk mengambil bagian dari hasil yang telah mereka laksanakan. Contoh misalnya sudah sepakat tiga orang untuk membuat sumur, dan ternyata ya pembuatan itu bisa dikerjakan 3 hari selesai. Maka ketika 2 hari berjalan, ternyata hari ketiganya salah seorang di antara mereka sakit. Ketika salah seorang di antara mereka sakit, mereka berhak untuk apa? Untuk mengambil seseorang, mencari seseorang sebagai penggantinya, dan ia berhak atas upah yang atas bagi hasil itu untuk diberikan kepada orang yang menggantikannya. Masing-masing ya orang yang bersekutu punya hak akan hal itu. Ini syirkah abdan, ketentuan hukum yang pertama. Jadi ketentuannya itu yang pertama. Yang kedua, in marada ahaduhuma aw ghaba li udhrin fa inna ma khasala alaihi ahadihima huwa bainihima. Apabila salah seorang di antara 2 orang yang bersekutu itu sakit, au ghaba, ataupun dia tidak mengerjakannya li udhrin, karena suatu udhur. Jadi ketika mengerjakan apa yang sudah menjadi kesepakatan tadi, jika salah satu di antara keduanya itu sakit, atau dia tidak hadir karena uzur-uzur yang memang bisa diterima secara norma dan syariat, fa inna ma khasalai alaihi ahadihima huwa bainihima, maka sesungguhnya tetap yang tidak hadir ikut mengerjakan ini, jika alasannya karena sakit atau karena alasan yang lain yang diterima secara syar'i, maka ia tetap masih mendapatkan hak dari hasil kerja yang dilakukan oleh temannya. Ini kalau ada uzur, ya, uzurnya syar'i karena sakit. Misalnya pengerjaannya dalam waktu 1 minggu misalnya. Kemudian ada 1 hari, ya, ada 1 hari yang hari itu dia tidak bisa mengerjakan pekerjaannya, maka sebenarnya ia tetap masih mendapatkan bagian dari apa yang dihasilkan atas pekerjaannya, meskipun ia tidak hadir jika alasannya adalah syar'i karena sakit misalnya.
Yang ketiga, intalat ghaibatu ahadihima, jika ketidakhadirannya itu memakan waktu yang cukup lama. Ketidakhadirannya itu memakan waktu yang cukup lama. Au talat maddatu mardihi, atau sakitnya itu memakan waktu lama sampai berhari-hari. Sepakat untuk bersama membuat sumur, ya, 3 orang misalnya. Kemudian pengerjaannya sampai 10 hari misalnya. Tetapi ternyata dari hari pertama, dari hari kedua sampai hari yang ke-9, berarti hanya masuk hari pertama dan terakhir, ya, kendang, tutup ngarep tutup mburi misalnya. Jika salah seorang di antara yang berserikat itu, ya, dia tidak hadir, tidak hadirnya itu dalam waktu yang lama atau sakit waktu yang lama, fa inna lis-sahihi, maka orang yang sehat yang hadir, yang mengerjakan itu, ayyuki maqamahu ahadan, ia boleh mengambil seseorang sebagai penggantinya. Wa ujratuhu, adapun upah dari orang yang dijadikan untuk menggantikan itu, min nasibil maridi, diambil dari bagian orang yang sakit atau yang tidak hadir itu. Ini boleh. 3 orang sepakat membuat sumur misalnya, doa sumur, ya, memakan waktu 20 hari. Dengar kabar hari pertama, hari kedua, ketiga masih bekerja, keempat, kelima, keenam sudah tidak bekerja. Dengar-dengar sakitnya lumayan agak parah misalnya. Maka 2 orang yang sehat ini boleh mengambil seseorang untuk menggantikan kedudukannya dalam pengerjaan pembuatan sumur itu. Adapun upah yang dikeluarkan untuk orang yang diangkat ini diambilkan dari bagian orang yang sakit itu. Misalnya, ya, sumurnya dapat 6 juta, pengerjaannya agak lama, masing-masing orang mestinya mendapatkan 2 juta. Tetapi ada salah seorang di antara ketiganya yang sakit, maka ketika sakit yang sehat ini, wah, ini kalau kita berdua ini susah, tidak bisa ini, dah gini saja, wis nyewompong, ya, supaya bisa kita bertiga. Nah, upah dari orang yang diangkat menggantikan kedudukan itu, maka diambilkan dari bagiannya orang yang sakit tadi. Sehingga kalau misalnya dibagi 3, misalnya 2 juta, sementara nyewa orang dalam waktu misalnya 10 hari misalnya, 10 hari ini 1 harinya misalnya 50.000 misalnya, maka untuk ngupah orang ini habis misalnya 500.000, 500.000 ini diambilkan dari bagiannya si yang sakit tadi, yang tidak mengerjakan pekerjaannya. Ini mestinya demikian. In ta'adzuru huduru ahadihima fa inna lil akhari fashas syarikati. Apabila salah satu di antara mereka bertiga betul-betul uzur untuk tidak bisa meneruskan pekerjaannya, maka batalah syirkah yang dilakukan oleh orang bertiga tadi. Begitu hari yang kedua pengerjaannya, salah seorang di antara orang 3 itu mengatakan, oh, saya kok kena ini, periksa dokter ternyata gejala tipes, ya, tipes itu kan penyakit awet zaman dahulu. Kalau orang zaman dulu itu kalau sakit, kalau tidak masuk angin kembung, ya, tipes itu. Nek oke pikirannya berarti lorone tipes kalau orang zaman dahulu. Salah satu di antara ketiganya mengatakan, saya ini kok divonis tipes ini, sehingga saya ini tidak bisa untuk meneruskan pekerjaan kita bertiga ini. Ya sudah, kalau seperti itu syirkahnya bubar, batal. 2 orang yang sehat ini bisa membentuk syirkah syarikah yang baru, membuat kesepakatan yang baru dengan orang yang baru pula. Ini jika memang salah satu di antara yang bersyarikat ini memang tidak bisa melanjutkan persekutuannya. Ini namanya syirkah abdan. Syirkah abdan itu bekerja sama bukan dalam bentuk modal, tetapi bekerja sama untuk mengerjakan sesuatu. Ini namanya syirkah abdan yang kedua. Yang ketiga adalah syirkah wujuh. Syirkah wujuh.
Wujuh ini terambil dari kata jah. Jah itu kehormatan atau kedudukan. Kehormatan atau kedudukan. Syirkah, bekerja sama antar beberapa orang, bukan dengan modal, tidak dengan modal, tidak dengan tenaga, tetapi menggunakan kedudukan, menggunakan powernya, ya, menggunakan powernya, karena dia memiliki kedudukan yang tinggi atau memiliki kedekatan dengan pihak yang akan dijadikan kerjasama tadi. Syirkatul wujuhiyah, yang namanya syirkah wujuh itu artinya ayyastarika ithnani fa'aktsar, yaitu persekutuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, fi syira'i sil'atin, misalnya untuk membeli sesuatu, bijahihima, mereka membelinya tidak dengan uang tetapi dengan kehormatan, dengan jabatannya, wa yabi'aniha, kemudian mereka pun menjualnya, wa ma yahsilani alai min ribhin, maka apa yang diperoleh laba yang dilakukan oleh mereka ini, fahuwa bainihima, maka ini disepakati menjadi milik bersama. Ada beberapa contoh, ya, beberapa contoh. Contoh yang pertama, misalnya ada tiga orang yang tiga orang ini bersepakat karena di suatu kota sedang membutuhkan minyak goreng yang langka misalnya. Kemudian ada tiga orang bersepakat, gimana ini minyak gorengnya langka ini, kita kalau bisa mencari barang, wah ini lumayan badine ini. Akhirnya betul, tiga orang ini berkumpul bersepakat, ya sudah gini saja, ya ini kan saya punya modal berapa, saya modalnya sudahlah saya 10 juta, kamu berapa, saya 10 juta. Wah, nek saya gini saja, saya tidak keluar modal, tapi saya punya kedekatan dengan, ya, punya kedekatan dengan apa namanya, dengan pihak pemilik barang. Yang dua orang ini mengeluarkan modal 10 juta, 10 juta. Yang satu orang tidak mengeluarkan modal. Dia mengandalkan ke apa? Karena dia kebetulan misalnya dia punya kedudukan yang tinggi dalam sebuah institusi atau sebuah instansi misalnya. Kebetulan yang satu ini kebetulan dia misalnya dia memiliki jabatan dalam apa? Dalam masalah pasar modal misalnya. Sehingga ketika dia mengatakan A dan B, maka yang dikatakan itu pasti lancar. Ketika dia punya jabatan seperti itu, dia akan mendatangi pihak yang punya barang, dia sampaikan, saya ini general manager itu di kabupaten saya misalnya, punya kedudukan yang tinggi. Dia sampaikan A, B, macam-macam. Kemudian ya pihak pemilik barang ini tidak bisa berbuat banyak kecuali mengatakan apa? Iya, mengatakan iya. Akhirnya dua orang, yang satu modal 10 juta, yang satu 10 juta, yang ketiganya tidak modalnya modal apa namanya itu? Ya modal kedudukan, ya kedudukan, jabatan atau yang lain, sehingga keuntungan yang diperoleh tiga orang ini, ya akhirnya atau keuntungan yang didapat menjadi milik mereka bertiga. Ini namanya syirkah wujuh. Ini yang pertama. Yang kedua, misalnya ada sebuah perusahaan, ya, yang terdiri dari beberapa orang yang berserikat. Dalam satu perusahaan itu biasanya menjadi milik beberapa orang yang berserikat, bersekutu, ingin membuat sebuah proyek misalnya. Buat proyek apa? Sebuah apa namanya, pasar misalnya, membangun sebuah pasar. Kebetulan pasar yang akan dibangun itu di satu tempat yang banyak orang jahat di situ. Banyak orang jahatnya di situ. Karena di situ itu banyak orang jahat, maka satu-satunya cara supaya proyek ini berjalan lancar, aman, dan tidak terjadi sesuatu, maka perusahaan itu pun menggandeng seseorang yang punya power, punya kedudukan di tempat itu, ya. Misalnya aparat yang jabatannya tinggi misalnya, sudah jenderal atau sudah apalah misalnya, sehingga ketika proyek ini mulai dibangun, maka tidak ada yang berani.
Misalnya orang-orang jahatnya, preman-premannya sudah minggir semuanya. Dan itu tertuang dalam akad kerjasama antara perusahaan itu dengan orang tadi tertentu dengan pembagian hasil yang ditentukan. Maka yang punya jabatan ini dia menggunakan jabatan yang dititipkan kepadanya, ia gunakan untuk mendapatkan keuntungan yang sifatnya pribadi, dan itu barangkali ada terjadi, sekalipun barangkali tidak banyak. Kalau ini dicantumkan dalam sebuah kesepakatan, fulan mengeluarkan modal, fulan tidak mengeluarkan modal, tetapi hanya mengandalkan jahnya, mengandalkan kedudukannya, hingga proyek itu pun selesai dibangun. Kemudian ketika selesai, hasil yang didapatkan mereka bersama itu ya menjadi milik mereka, orang-orang yang melakukan persekutuan itu. Ini namanya syirkah wujuh. Ibu bapak, syirkah wujuh ini dalam pandangan imam mazhab, kalau kita melihat dalam mazhab ya ulama-ulama Hanafi dan ulama-ulama Hambali, mereka membolehkan tentang syirkah wujuh ini. Jadi syirkah wujuh ini dalam mazhab Hanafi dan Hambali ini diperbolehkan dan hukumnya sah dalam pandangan mereka. Kenapa? Karena mereka melihat ya sisi pandang contoh yang pertama. Ketika ada beberapa orang mengadakan akad kerjasama, kemudian mereka tidak punya modal misalnya. Kemudian karena dengan kedudukannya, dua orang sama-sama punya kedudukan yang tinggi, dia sepakat, sudahlah kita tidak usah pakai modal, kita ambil barang lalu kita jual, hasilnya kita bagi berdua, pembayaran ke pemilik barang kita lakukan setelah barang kita terjual habis. Yang diandalkan adalah kedudukannya. Karena merasa punya kedudukan yang tinggi, bisa ambil barang tanpa bayar terlebih dahulu, lalu kemudian dijual dengan akad beberapa orang yang dilakukan. 3 orang kebetulan punya kedudukan semuanya dan sepakat, sudah kita ambil barang, kita jual, bayarnya belakangan, tidak usah pakai modal, kita bayar ketika barang itu sudah terjual. Ulama Hanafi dan Hambali memandang syirkah wujuh ini boleh. Tetapi berbeda dengan pandangan Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Syafi'i dan Imam Malik memandang syirkah wujuh seperti ini hukumnya tidak boleh. Kenapa? Karena ada ketidakadilan dalam penyertaan modal. Ada ketidaksamaan dalam penyertaan modal. Terlebih ketika kemudian seseorang menggunakan jabatan tertentu ya, kemudian itu dianggap sebagai bagian dari modal, padahal jabatan itu adalah miliknya negara, kemudian ia gunakan untuk mendapatkan keuntungan sifatnya pribadi. Ini seperti dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan ini tidak diperbolehkan syirkah wujuh yang seperti ini. Maka syirkah wujuh ini, kalau syirkah ya inan hukumnya boleh. Syirkah abadan, syirkah inan itu ya penyertaan modal atau pengumpulan modal. Syirkah abadan ini bersama-sama mengerjakan sesuatu, hukumnya juga boleh. Tetapi yang ketiga syirkah wujuh ini ulama Hanafi dan Hambali mengatakan boleh, tetapi Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh. Kenapa? Ada ketidakadilan dalam penyertaan modal. Ini syirkah wujuh. Yang terakhir adalah syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah ini beliau katakan adalah wahya awsa'u minasyirkatil inani wal wujuhi wal abdan. Syirkah mufawadah ini lebih luas dari sekedar syirkah inan, syirkah wujuh dan syirkah abdan. Ya, jadi syirkah mufawadah ini lebih luas dari syirkah inan, syirkah wujuh, syirkah abdan. Kalau syirkah abdan bekerja sama untuk mengerjakan sesuatu, maka modalnya itu bukan harta tapi tenaga. Kalau syirkah inan ini ya modalnya adalah harta atau uang.
Syirkah wujuh modalnya apa? Modalnya jabatan, ya, jabatan atau kehormatan. Kalau syirkah mufawadhah lebih luas. Idhiya tasmuluhum, ya, karena syirkah mufawadhah ini mencakup ketiga-tiganya. Jadi ada banyak orang, ya, ini seperti di dalam Persero, ya, ada banyak orang bekerja sama untuk melakukan bisnis pengembangan harta, di mana ada di antara mereka yang menginvestasikan modal harta, yang lain tidak menginvestasikan modal harta tapi menginvestasikan tenaganya, yang lain menginvestasikan apa? Kehormatannya, ya, atau kedudukannya. Jadi ada beberapa orang tidak hanya tenaga, tidak hanya modal, tapi ada yang invest, ya, modal, ada yang invest keahlian, ada yang invest tenaganya, dan mereka bersama-sama untuk melakukan kongsi, melakukan pengelolaan pekerjaan apapun, ya, yang dilakukan. Watasmilu mudorobatu aidon, bahkan di situ ada mudorobahnya. Mudorobah itu akad kerjasama yang biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Hanya saja tidak semua siap melakukan mudorobah. Bedanya apa? Kalau musyarakah, keuntungan dibagi bersama dan rugi pun dibagi bersama. Kalau mudorobah itu ada seseorang punya harta, diserahkan kepada seseorang untuk mengelolanya. Jadi yang satu itu melepaskan modal, yang satu itu mengelola modal itu, sehingga keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, tetapi kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal. Ini namanya mudorobah. Kalau musyarakah itu keuntungan dan kerugian dibagi bersama. Kalau mudorobah, ya, misalnya ya, saya punya modal 50 juta, kebetulan jelang Idul Adha, kemudian saya sampaikan, udah ini dikelola, ini tak serahkan ke panjenengan, dikelola, sekono gawe tuku wedhus, gawe apa-apa, nanti hasilnya kita bagi bersama. 50 juta, kalau beli sapi dapatnya 2, kalau beli kambing dapatnya banyak, silakan ini dikelola. Wis pokoknya sampean rasa ngedaki modal, iki modalku dikelola. Kemudian, ya, akhirnya betul orang itu mengelola uang yang saya serahkan, dikelola, beli kambing, kemudian jual, beli lagi, jual lagi. Kalau ada keuntungan maka dibagi bersama. Tapi kalau ada kerugian, maka yang menanggung kerugian hanya saya. Kenapa? Karena dia sudah mengeluarkan tenaga sehingga tidak perlu ikut menanggung kerugian. Ini namanya mudorobah. Berbeda dengan musyarakah. Kalau musyarakah menyertakan modal, hasilnya dibagi bersama. Kemudian apa? Kemudian kerugiannya juga ditanggung bersama. Ini musyarakah. Nah, mudorobah ini tidak banyak lembaga keuangan yang berani untuk memberikan produk itu untuk di lending kepada nasabah, kecuali ketika mereka sudah memiliki modal yang kuat, punya finansial yang kuat, baru mereka berani. Kenapa? Karena rata-rata yang ada itu kan, kalau ada untung dibagi, ada rugi ya tidak mau tahu, yang penting modalnya tetap kembali. Ini kan rata-rata demikian, padahal mudorobah tidak sedemikian. Maka syirkah mufawadhah ini melingkupi macam-macam. Di dalamnya itu ada seperti inan, ada seperti abdan, meliputi inan, meliputi abdan, meliputi wujuh, dengan berbagai macam investasi. Ada yang tenaganya, ada yang pikirannya, ada yang uangnya, ada yang keahliannya, ya. Wahya ayyufawidha kulla minasyarikainil akhari kullu tasrifin mali wa badani min anwa'is syarikati, sehingga masing-masing di antara mereka diberi keleluasaan untuk mengelola itu sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Masing-masing dari mereka bisa menjual, bisa membeli, bisa menuntut pada pihak lain, bisa menghutangkan sebagai wakil dari persyarikatan ataupun syarikah yang dilakukan mereka bersama-sama. Wa yakunu ribhu bainahuma ala mattafaqu alaihi,
keuntungan yang didapat dari syirkah ini dibagi sesuai kesepakatan yang ada di antara mereka. Wal khasaratu, adapun kerugian bihasabi nasibin kulla minhumal mali, ya, adapun kerugian disesuaikan dengan modal yang disertakan di antara mereka. Ini namanya syirkah mufawadah, ya, itu seperti persero, ya, di mana di situ persekutuan banyak orang sehingga masing-masing mendapatkan hak, mendapatkan keuntungan, dan ketika ada kerugian mereka juga menanggung kerugian. Adapun banyak sedikitnya keuntungan dan kerugian seimbang dengan modal yang mereka sertakan. Dengan kata lain, kalau syirkah mufawadah itu meliputi syirkah inan, syirkah abdan, dan syirkah wujuh. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, ya, semoga bermanfaat, menambah wacana, menambah pengetahuan tentang akad-akad syariah, terutama adalah akad-akad syirkah. Ada empatnya sudah terbahas, ada syirkah abdan, ada syirkah inan, ada syirkah wujuh, dan ada syirkah mufawadah.